Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Nabila Putri dari kelas 11 MIPA 3. Jadi di sini aku bakalan ngejelasin tentang materi matriks. Jadi pendahuluannya apa sih itu matriks? Jadi matriks adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Contohnya ada kayak gini. A sama dengan 4, 5, 5, min 1, yang B 6, 2, min 4, 0, 9, dan 10. Komponen-komponen matriks itu yang pertama ada elemen. Elemen yaitu adalah bilangan-bilangan yang menyusun suatu matriks di dalam suatu tanda kurung. Yang kedua, baris dan kolom. Baris itu susunan elemen yang ditulis mendatar atau horizontal. Nah, contohnya ini kayak gini. Kalau baris itu yang 4 sama 5. Sedangkan kalau kolom itu susunan elemen yang ditulis menurun atau vertikal. Contohnya 5 dan min 1. Ya. Nih. Ini baris 45, 5 min 1. Nah, kalau kolom 45, 5 min 1. Nah, yang ketiga itu ada ordo. Ordo itu menyatakan banyak garis M diikuti banyak kolom N. Ordo matriks itu biasanya M dikali N tanpa harus dijumlahkan. Selanjutnya yang keempat ada diagonal. Diagonal terdapat pada matriks persegi, yaitu diagonal utama dan diagonal samping. Kalau diagonal utama itu yang dari kiri atas ke bawah kanan. Kalau diagonal samping itu dari kanan atas ke bawah yang kiri. Selanjutnya ada jenis-jenis matriks. Nah, matriks berdasarkan ukuran dibagi menjadi 3. Yang pertama ada matriks baris, seperti ini, A ke kanan ya, ABC. Matriks kolom, A sama dengan ke bawah, ABC. Lanjut yang ketiga itu ada matriks persegi. Kalau ini ada yang matriks persegi 2x2, jadi kolomnya 2, barisnya juga 2. Ada juga yang 3x3, berarti dia barisnya 3, kolomnya juga 3. Nah, selanjutnya di sini ada matriks segitiga atas. Kalau matriks segitiga atas ini dia biasanya 3 huruf atau 3 angka di bagian kanan atas, bentuknya segitiga kayak gini. Misalnya nih B, C, dan F. Terus ada matriks segitiga bawah, dia biasanya yang ada di kiri tapi dia di bawah kayak gini, D, G, H, I. Terus yang C itu matriks diagonal. Matriks diagonal itu dia bentuknya diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, yang lainnya itu biasanya 0. Terus yang D matriks identitas. Kalau matriks identitas dia yang ininya nomornya ini 1 atau yang lain. Nah, yang lainnya ini 0 kayak gini. Selanjutnya ada kesamaan dan transpos, di mana kedua matriks berordo sama dan elemen seletaknya bernilai sama. Kesamaan dua buah matriks dapat digunakan untuk menentukan elemen yang tidak diketahui. Contohnya, A sama dengan 4A-1, 2B plus 6, 3, dan A plus 3C. Yang B 7, 5, 3, dan 8. Jika A sama dengan B, tentukanlah nilai A, B, dan C. Nah, jadi kayak gini. Karena dia yang ditanya suruh tentuin A, B, dan C, dimana A adanya letaknya di sebelah sini. Nah, sama dengan letaknya itu dia sama dengan 7. Jadi kita tulis di sini 4A-1 sama dengan 7. Nah, langsung kita hitung aja. 4A sama dengan 8. 8 dapat dari 7, satunya pindah ke sini, yang tadinya min jadi plus, jadinya 7 plus 1, 8. A-nya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Selanjutnya yang B itu gini ya, 2B plus 6. 2B plus 6 sama dengan 5. 2B sama dengan min 1, B sama dengan min setengah. Lalu yang C ini berarti A plus 3C sama dengan 8. 3C sama dengan 8 min 2. A-nya kan diketahui 2 ya. Ya udah, kita pindah langsung di sini. Jadinya 8 min 2, C sama dengan 2. Nah,
Jadi kita langsung dapat nilai ABC-nya, nilai A-nya itu 2, nilai B-nya min setengah, dan nilai C-nya sama dengan 2 juga. Nah, transpose matriks atau bisa dituliskan seperti ini, A inverse atau A di kuadrat di T kecil di atas kayak gini, adalah putaran matriks dari ordo M kali N menjadi N dikali M. Transpose matriks mengubah kolom matriks asli menjadi barisnya. Contohnya kayak gini, A, B, C, D menjadi A, C, B, D. Jadi yang tadinya dia ke samping, dia jadi ke bawah. Nah, nih ada contohnya, H sama dengan 173,581 min 423, tentukan transposnya. Nah, kalau ditanya tentukan transposnya, jadinya yang 15 min 4 ini kita kesampingin, jadi kayak gini, 15 min 4, 7, 82, 3, 1, 3. Matriks yang matriks asal yang sama dengan transposnya disebut dengan matriks simetri atau setampur. Lalu selanjutnya di sini ada operasi hitung matriks. Nah, operasi hitung yang pertama itu di sini ada operasi penjumlahan, di mana rumusnya adalah A M kali N plus B M kali N sama dengan C M kali N. Nah, contohnya ini. A plus B, di sini ada 1, 2, 4, 3 ditambah 6, 8, 4, 2. Jadi langsung kita hitung. Sama dengan, berarti ini langsung kita giniin aja guys. Berarti ini 1 ditambah 6, 1 tambah 6, yang ini 4 ditambah 4 yang ini. Terus yang ini berarti 2 ditambah 8, terus yang ini 3 ditambah 2. Terus ya udah kita jumlahin lagi deh. 1 ditambah 6, 7, 4 ditambah 4, 8, 2 ditambah 8, 10, dan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi operasi hitung matriksnya kalau A ditambah B hasilnya adalah 7, 10, 8, dan 5. Kalau ini kan operasi penjumlahan, kalau operasi pengurangannya itu sama aja, tinggal dikurang. Misalnya jadinya ini 1 dikurang 6, terus ini ada 4 dikurang 4, 2 dikurang 8, dan 3 dikurang 2. Sama aja, cuma diganti tandanya jadi pengurangan, seperti itu. Selanjutnya contohnya yaitu ada operasi perkalian matriks. Dia rumusnya sama aja kayak yang kayak gini, cuma ya udah dia diganti jadi kali gitu ya. Nah, misalnya nih kayak gini. Di sini ada A, B, C, D dikali P, Q, R, S sama dengan dia jadinya kayak gini. Jadinya kayak gini, yang A sama B ini itu dikalikan sama yang P sama R. Ke sini. Nah, jadinya kayak gini. Jadinya A dikali P ditambah B dikali R, terus ini C dikali ke P, terus habis itu D dikali ke R, terus A dikali Q ditambah B dikali S, terus yang bawahnya ini C dikali Q ditambah D dikali S. Nah, misalnya di sini ada contohnya nilai angkanya di sini ada 1, 6, 2, dan min 3 misalnya. Terus dikalikan dengan 4 dan 5. Lalu di sini berarti jadinya di sini 1 dikali 4, 6 dikali 4 ditambah 2 dikali 5 ditambah ini kan ya, ini ya,
min 3 dikali 5. Nah, hasilnya adalah 1 kali 4 ditambah 2 dikali 5 10, jadinya 14. Terus habis itu 6 kali 4 24 ditambah ini jadinya 15, jadinya 9. Nah, hasil dari perkalian 1 2 6 3 dikali 4 sama 5 itu hasilnya adalah 14 dan 9. Nah, sekian materi matriks dari aku hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.